Menjadi orang yang bisa bertemu Nabi Khidir alaihissalam adalah suatu keistimewaan tersendiri. Nabi Khidir alaihissalam adalah salah satu dari 4 nabi, yakni Nabi Ilyas, Nabi Idris, dan Nabi Isa alaihissalam yang hidup sampai datangnya hari kiamat. Nabi Khidir ditangguhkan ajalnya karena meminum air kehidupan, sehingga beliau masih hidup hingga saat ini. Kisah beliau tentang mengajarkan ilmu hikmah dan kebijaksanaan kepada Nabi Musa alaihissalam tertuang dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 65-82. Nabi Khidir dijuluki juga sebagai Nabi misterius karena keberadaannya sulit ditemukan. Namun tak sedikit juga orang yang pernah ditemui Nabi Khidir alaihissalam. Beberapa di antaranya yaitu para kiai dan ulama di Indonesia. Berikut adalah 5 orang Indonesia yang pernah ditemui Nabi Khidir alaihissalam. Yang pertama, Kiai Haji Maimun Zubair Rembang. Kiai Haji Maimun Zubair atau kerap disapa Mbah Mun adalah ulama karismatik yang alim. Beliau satu di antara ulama besar asal Indonesia yang dimakamkan di pemakaman Ma'la, Makkah. Kisah beliau bertemu Nabi Khidir terjadi ketika beliau mondok di pesantren Lirboyo, Jawa Timur. Dahulu sekitar jam 11 siang, ada suara yang memanggil Mbah Mun dari arah kuburan dekat pondok Lirboyo. Beliau langsung menuju ke arah kuburan itu. Ternyata setelah sampai di kuburan itu ada Nabi Khidir yang berpakaian petani dan pakai caping. Nabi Khidir pun berkata, "Kamu cinta sama saya juga cinta sama kamu. Dijamin Gusti Allah nantinya." Setelah dahulu begitu, Nabi Khidir mendoakan Mbah Mun lama sekali. Setelah lama berdoa dan diamini oleh Mbah Mun muda, Nabi Khidir kemudian menghilang. Fakta ini ternyata diketahui Kiai Ma'rus Ali. Setelah pertemuan itu, Mbah Mun muda langsung terlihat sebagai sosok santri muda yang sangat alim. Bahkan di akhir hayatnya, beliau menjadi ulama yang alim, karismatik, zuhud, dan disegani banyak orang. Yang kedua, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Dahulu ketika hujan lebat mengguyur Bangkalan Madura, ada seorang yang sudah tua dan lumpuh ingin berkunjung kepada Syekhona Khalil Bangkalan. Lalu Syekhona Khalil memerintahkan santrinya untuk menjemput orang tadi. Lalu Mbah Hasyim Asy'ari yang waktu itu salah satu santri Syekhona Khalil langsung menyiapkan diri. Mbah Hasyim pun langsung menerjang hujan guna menjemput orang tua tadi. Setelah selesai bertamu, Mbah Hasyim mengantarkan orang tua tadi pulang dengan menggendongnya. Setelah Mbah Hasyim dan orang tua tadi keluar dari kawasan pesantren, lalu Syekhona Khalil berkata kepada para santrinya bahwa ilmunya telah dibawa Mbah Hasyim Asy'ari. Lalu Syekhona Khalil berkata kepada para santrinya bahwa ilmunya telah dibawa Mbah Hasyim Asy'ari dan berkata bahwa orang tua yang digendong Mbah Hasyim adalah Nabi Khidir alaihissalam. Yang ketiga, Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan. Suatu ketika Mbah Kiai Hamid Pasuruan berkata bahwa Nabi Khidir akan datang di kediaman beliau besok pagi hingga waktu zuhur. Berita ini tersebar cepat hingga keesokan harinya para jamaah termasuk beberapa kiai dan habaib hadir ke rumah Mbah Hamid untuk menyambut Nabi Khidir. Ketika orang-orang berkumpul di situ, tiba-tiba datanglah seorang pemuda dengan berpakaian nyentrik. Pemuda itu langsung bersalaman dengan Mbah Kiai Hamid dan ingin mencium tangannya. Namun Mbah Kiai Hamid menolak untuk dicium tangannya, dan justru Mbah Kiai Hamid ingin mencium tangan pemuda itu, tapi ditolak juga oleh pemuda itu. Kejadian ini tak mendapatkan perhatian dari para jamaah. Dikira itulah akhlak Kiai Hamid yang selalu memuliakan para tamunya. Setelah bertemu Kiai Hamid, pemuda itu kemudian berganti pakaian kotor dan membersihkan selokan di sekitar rumah Kiai Hamid. Ketika waktu zuhur tiba, pemuda itu kemudian pergi. Lalu setelah usai sholat zuhur, ada seorang jamaah bertanya kepada Kiai Hamid tentang kapan kedatangan Nabi Khidir. Lalu Kiai Hamid menjawab bahwa pemuda yang tadi membersihkan selokan adalah Nabi Khidir alaihissalam. Yang keempat, Syekhona Khalil Bangkalan. Suatu hari Kiai Khalil asyik ngobrol bersama tamunya. Tiba-tiba datanglah seseorang gelandangan atau pengemis berpakaian lusuh, ingusan sambil menuntun anjing masuk ke ruang tamu. Pengemis itu tanpa izin menyeruput kopi milik Kiai Khalil. Setelah itu Kiai Khalil langsung merubah posisi duduknya dan menundukkan kepala. Kejadian ini sontak membuat tamunya jengkel dan hendak mengusir gelandangan tadi karena tidak sopan. Tapi tindakan itu dicegah Kiai Khalil sampai gelandangan itu pergi. Setelah gelandangan itu pergi, Kiai Khalil menawarkan kepada tamunya siapa yang mau meminum kopi bekas gelandangan tadi. Seketika tamunya tidak ada yang mau lantaran jijik.
Tak selang lama, Kiai Khalil menjelaskan bahwa gelandangan tadi adalah Nabi Khidir alaihissalam yang habis mengunjungi wali di Yaman dan Sudan. Dilanjutkan mampir menemui sahabat wali di tanah Jawa. Setelah mendengar penjelasan itu, sontak para tamu itu jadi terheran-heran dan kemudian berebut ke sisa kopi yang tinggal cangkirnya. Bahkan ada yang mencucinya dengan tujuan alat barokah. Yang kelima, Kiai Haji Husain Ilyas. Kiai Husain pernah bertemu Nabi Khidir pada saat ibadah haji. Saat itu beliau berjalan dengan istrinya yang selalu digandeng di sebelah kiri beliau. Tiba-tiba beliau disapa wanita muda asal India, berkerudung agak terbuka, jadi terlihat setengah rambutnya. Umurnya kurang lebih 18 tahun. Dan malahan sambil tangan kanan beliau digandeng. Wanita tersebut pun berani berbisik-bisik, layaknya orang yang sudah saling kenal. Istri beliau seketika memendam marah, karena berani-beraninya di Makkah melakukan hal seperti itu. Sesampai di pondokan, sang istri bertanya kepada Kiai Husain dengan rasa marah, "Siapa wanita tadi? Kalau tidak di Makkah sudah kulempar sandal dia. Kok kurang ajar sekali." Lalu Kiai Husain menjelaskan bahwa wanita tadi adalah jelmaan Nabi Khidir alaihissalam. Seketika itu sontak istri beliau menangis sejadi-jadinya dan memohon untuk memintakan maaf kepada Nabi Khidir.